Ma'rifatullah itu adalah puncak keberuntungan seorang hamba. Makrifat itu suatu karunia, pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia sekali-kali tidak bergantung pada banyak atau sedikitnya amal kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Putra 47 buat saudara-saudaraku semuanya. Mengapa Allah menciptakan makhluk? Syekh Abu Yazid Al-Bustami ditanya oleh seorang, mengapa Allah menciptakan makhluk? Ia menjawab, Allah menciptakan makhluk untuk menunjukkan kekuasaannya. Dia memberikan rizki kepada mereka untuk menunjukkan kemurahannya. Dia menghidupkan mereka untuk menunjukkan kebesarannya. Dia mematikan mereka untuk menunjukkan keperkasaannya. Dia menghitung amal mereka untuk menunjukkan keadilannya. Dia memasukkan mereka ke dalam surga untuk menunjukkan karunia dan kasih sayangnya. Dia memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka untuk menunjukkan murka dan azabnya. Di samping itu, alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta karena mereka akan memuji dan membesarkannya. Hal ini yang kemudian diperjelas dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan firman Allah, Aku ciptakan makhluk supaya mereka mengambil manfaat dariku, dan sekali-sekali aku tidak mengambil manfaat dari mereka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menjawab pertanyaan Nabi Daud alaihissalam yang datang bersujud kepadanya seraya bertanya, Ya Tuhanku, apa alasan engkau menciptakan makhluk? Allah pun menjawab, Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, oleh karena itu aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Menurut Ibnu Abbas, seorang mufasir Al-Quran yang hidup sezaman dan diakui ketajamannya oleh Rasulullah SAW, beribadah kepadaku ya buduni bermakna mengetahui, ya rifuni atau lebih tegas lagi mengenalku. Awal agama adalah mengenal Allah atau ma'rifatullah. Pokok dari agama itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu tidak bisa disifatkan seperti segala sesuatu yang diciptakannya, maupun disuhud dengan mata hati dan dilihat dengan mata kasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat dilihat dan dikenal dengan iman dan yakin. Jika dapat dirupakan atau disifatkan, namun namanya itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan makhluk saja. Kita mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala gunanya tidak lain untuk mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah mustahil ia akan berbuat syirik kepada Allah, dan mustahil pula mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengenal yang bukan Allah, cukup dengan dipandang saja, karena Allah itu tidak seperti sesuatu. Dengan amalan makrifat yang disusun, dapatlah kita melaksanakan ibadah dengan bersih dari kesyirikan di dalam ibadah. Siapa tidak mengenal Allah di dunia, jangan harap mengenal Allah di akhirat, apalagi mengharap akan masuk surga. Barang siapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat ia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Barang siapa yang tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, maka tidak melihat Allah pula di akhirat, dan orang yang gelap jauh dari sebenarnya. Hai orang-orang syariat, sekaranglah waktunya kita menjaga diri dan keluarga kita
Hai orang-orang, kita dalam agama ini harus bersama-sama menghidupkan apa yang ada di dalam agama. Orang tauhid mendukung dan menghidupkan syariat dengan tetap melaksanakan amalan harian, ibadah, serta memperindah dengan keesaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan syaatan yang bernilai 70 tahun lebih ibadah. Ma'rifatullah atau mengenal Allah adalah puncak keberuntungan seorang hamba. Maka apabila mengenalnya, tidak usah kau hiraukan berapa banyak amal solehmu, meski amal solehmu itu masih amat sedikit. Makrifat itu suatu karunia pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia sekali-kali tidak bergantung pada banyak atau sedikitnya amal kebaikan yang Anda punya. Sedikit uraian tentang ibadah atau mengapa Allah menciptakan makhluk atau menciptakan kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.